Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Tak terima saat ditindak, seorang pelanggar protokol kesehatan memaki petugas. Pengendara motor tersebut tidak menggunakan masker saat melintasi kawasan Mampang, Jakarta. Ikutin aturan aja dulu, Pak. Saya minggir dulu, Pak. Silakan, Pak. Seorang pengendara motor kesal saat terjaring razia protokol kesehatan di Jalan Bangka 3, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ia kesal karena tersinggung dengan perlakuan petugas. Pria ini terus mengomel dan menolak menggunakan masker saat akan menjalani hukuman membersihkan jalan. Kenapa saya marah? Saya juga pinggir dulu, yang lainnya lewat kan muter-muter keganggu, makanya saya marah gitu loh. Dalam razia masker kali ini, sedikitnya 7 pengendara terjaring razia. 1 orang dikenakan sanksi denda, sementara 6 lainnya diberi sanksi sosial. Untuk hari ini kita baru mendapatkan sekitar 7 pelanggar. Semuanya dikenakan sanksi sosial apa memang ada menteri, Pak? Untuk hari ini dari 7 itu 1 yang diberikan sanksi denda sebesar 250.000. Selama PSBB transisi di wilayah Kecamatan Mampang Perapatan, terdapat 1.673 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, meski jumlah konfirmasi COVID-19 telah menembus angka 175.000, Presiden Joko Widodo optimistis penanganan COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Dalam rapat yang digelar virtual, Presiden Joko Widodo menjabarkan data COVID-19 di Indonesia yang menurutnya semakin membaik. Angka kesembuhan misalnya, kini berada di angka 72,1% dari sebelumnya hanya 15% di bulan April. Angka kesembuhan di Indonesia ini lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69%. Sedangkan persentase kematian menurun menjadi 4,2% dari sebelumnya 7,38% di bulan April. Namun angka itu masih harus diturunkan mengingat persentase kematian global COVID-19 di angka 3,36%. Kendali dalam penanganan perkembangan kasus harian per hari kemarin 31 Agustus, jumlah kasus aktif ini masih 41.420 atau 23,7%. Kemudian penambahan kasus positif per hari kemarin 2.743, dan ini yang kita patut bersyukur bahwa jumlah kasus yang sembuh ini sudah 72,1% atau 125.959, dan jumlah kasus meninggal 7.417 atau 4,2%. Kalau kita lihat perkembangan yang ada ini untuk kasus positif tingkat nasional, untuk persentase kematian, saya kira kita di bulan April angkanya tinggi, kemudian menurun, di bulan Agustus sudah berada pada posisi 4,27%. Ini yang harus kita upayakan terus agar persentase kematian semakin hari semakin Indonesia tengah menempuh 2 jalur pengembangan vaksin corona. Selain memproduksi vaksin dalam negeri, Indonesia juga bekerja sama dengan pihak luar. Dan alternatif kedua adalah kita terus mengembangkan kerjasama internasional. Pertama adalah yang sudah ada dalam pendampingan Badan POM. Pertama adalah dengan Sinovac, dengan PT Bio Farms. Kemudian yang kedua adalah Sinopharm dengan Kimia Farma, Group 42 dari Uni Emirat Arab dengan Kimia Farma, dan yang ketiga adalah Genesign, vaksin Genesign dengan PT Kalbe Farma, dan juga beberapa komunikasi dengan negara lain yang saya kira sudah memulai. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih.
Sejumlah informasi pilihan dalam iNews Malam akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.